Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Nah, Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita. Kita minta biarlah hari ini Tuhan melawat kita bersama-sama. Apa yang menjadi doa dan harapan Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan, tapi sebelum kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami datang hari ini ya Tuhan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan buat kami sampai hari ini ya Tuhan. Di mana Tuhan, Engkau terus bawa kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap hari ya Tuhan di Menara Doa. Biarlah Engkau lawat kami, Engkau penuhi kami hari ini ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari bawa kami ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Biarlah Engkau berkenan atas kehidupan kami. Pimpin ya Tuhan kami semua ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami rindu akan Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat kuasa firman-Mu hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan memuji Dia bersama-sama. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, Yesus nama-Mu indah. Haleluya. Yesus nama-Mu indah. Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Mari sekali lagi katakan Yesus, haleluya. Yesus, nama-Mu indah. Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sembah Dia, haleluya.
biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan Yesus, haleluya. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Mari sembah Dia, haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam yang kami mau. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Mari katakan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Sekali lagi haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Yang kami mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Mari katakan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Ya Yesus, Allah Maha Kuasa. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita datang sembah Tuhan. Mari bawa hidupmu, sembah Dia. Percayakan hidupmu kepadanya. Tuhan
menaikkan pujian, pengagungan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah manis Engkau dengar seruan kami. Manis Kau dengar doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh ralabaya syataka ralabalaba. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Oh, biarlah manis Kau dengar Tuhan.
kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Tuhan, terima kasih di kesempatan ya Tuhan menara doa ini. Biarlah Engkau sendiri memperbaharui setiap hati kami Tuhan, memperbaharui setiap pikiran kami. Tuhan Yesus, kami minta ya Tuhan, kuasa firman-Mu ya Tuhan mengubahkan kami ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah arah Roh Kudus sendiri memenuhi setiap hati dan pikiran kami dengan urapan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala yang baik. Mari saudara ingat kebaikan Tuhan dalam beberapa hari belakangan ini. Mari ucapkan kata pada Tuhan, katakan terima kasih ya Tuhan. Ucapkan syukur segala kebaikan. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kesegaran. Bahkan terima kasih Kau beri kami kesempatan untuk melayani. Oh ya laba-laba, mari saudara berucap syukur. Oh ya laba, terima kasih untuk setiap anak-anak kami, keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya laba, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih teman-teman, sahabat. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul, yang dengan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan ke sakit mereka Tuhan. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, beri kami kemampuan ya Tuhan untuk bisa mengingat akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu terhadap menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan dulu balik saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan bahas saudara, ada sesuatu yang penting ya, yaitu tentang pikiran ya. Tentang kepikiran, kebiasaan kita berpikir saudara, itu akan memainkan peran besar. Ya, kebiasaan kita berpikir memainkan peran besar dalam menentukan seberapa banyak sukacita, damai sejahtera yang kita akan alami sepanjang hidup kita. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudaraku ya tentang 5 cara efektif ya mengubah kebiasaan berpikir negatif menjadi positif. Nah, ini kenapa saya mau bagikan ini? Saya juga ingin belajar saudaraku, karena pergumulan kita dalam hidup kita ini, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita. Katakan amin. Orang yang bisa mengendalikan pikiran, sebenarnya dia bisa mengendalikan hidupnya. Kenapa saudara? Karena pikiran kita itu memiliki kekuatan ya untuk mengarahkan
kemana hidup kita kelak. Ya kan? Apakah hidup kita akan lebih baik, ya kan? Atau semakin buruk, itu tergantung daripada apa? Pikiran kita. Kalau kita terus menerus, ya saudara, ya kan, membiarkan berpikir negatif menjadi satu karakter, hal itu akan mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang apa? Yang buruk. Nah, pikiran juga sebenarnya itu adalah medan peperangan rohani. Karena semua godaan, semua pencobaan, segala apapun keputusan yang kita mau buat, saudara, entah itu baik atau jahat, selalu melibatkan atau dimulai dari apa? Dari pikiran. Katakan amin. Jadi kalau kita bisa menaklukkan segala pikiran negatif itu kepada Kristus, kepada firman Tuhan, maka kita akan bisa hidup makarios. Katakan amin. Nah, kita akan lihat saudara dalam Filipi 4 ayat 8, ya, ini firman Tuhan mengatakan begini saudara, ya, ini daftar isi hati Tuhan. Ini adalah daftar isi hati Tuhan, ya, yang Tuhan mau supaya kita pikirkan, renungkan. Ada 8 saudara. Kita baca sama-sama yuk. Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, pertama apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah. Saudara coba kita bayangkan ya. Coba saudara bayangkan bahwa pikiran negatif. Kalau saya ya, ini jujur saudara sebagai hamba Tuhan juga masih sebagai, ya kan, kecenderungan saya atau kita semua lah, ya kan, kecenderungan kita tuh adalah berpikir negatif. Lihat apa, kalau kita nggak latih hari ini, ya saudara, maka jalan hidup kita nggak akan pernah bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, saya mau ngomong begini saudara. Coba kita bayangkan seandainya pikiran negatif adalah seorang tamu, ya, seorang tamu. Pikiran negatif adalah seorang tamu yang masuk ke rumah kita. Tapi ini tamu yang apa? Ini tamu yang jahat. Ya, dia seorang pembohong. Dia seorang yang kasar. Dia seorang yang gak sopan. Dia seorang yang merusak hubungan. Kalau dia datang ke rumah kita, ini si pikiran negatif, tamu yang jahat. Kalau datang kita, dia pasti rusak hubungan kita dengan keluarga kita. Ya kan? Dengan sahabat kita dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, kalau si tamu yang model kini, ya kan? Apakah saudara akan undang lagi untuk sering-sering masuk ke rumah saudara? Jawabannya adalah apa? Saya rasa tidak. Saudara, inilah pikiran negatif. Ya, pikiran negatif itu bisa datang mengetuk pikiran kita, otak kita saudara. Nah, pilihannya kita adalah kita biarkan dia masuk untuk kacaukan hidup kita atau kita tolak. Sekali lagi saya mau katakan begini saudara, ingatlah pikiran kita akan mengarahkan arah, langkah, jalan hidup kita. Ingatlah semua godaan, semua cobaan selalu melibatkan apa? Pikiran. Jika kita mau menaklukkan segala pikiran negatif itu kepada Kristus, maka arah, langkah, jalan hidup kita, ya kan, akan menuju kepada apa? Ketenangan, damai sejahtera dan hidup makarios. Nah, saya ingin bagikan 5 cara saudaraku yang sama-sama kita akan belajar. Saya juga mau belajar ini saudaraku ya. Saya gali, kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana caranya, 5 cara efektif mengganti kebiasaan berpikir negatif menjadi kebiasaan berpikir positif. Yang pertama apa saudara? Kalau pikiran itu datang, ya kalau pikiran itu latihlah, ya kan? Latih diri kita, latih pikiran kita untuk berkata apa? Berkata tidak. Caranya gimana berkata tidak? Ya kita kata langsung doa, langsung diam doa saudaraku. Tuhan tolong pikiranku, tolong aku Tuhan. Tolong aku. Ya. Yakobus 4 ayat 7 katakan apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi semakin lama ya, kalau pikiran negatif dibiarkan,
menguasai pikiran kita. Semakin pikiran itu merasa nyaman dan akan menetap di dalam otak kita. Seperti tamu yang jahat tadi. Kalau kita biarkan dia masuk ke rumah, lalu kita biarkan dia buka kopernya, maka dia akan tinggal lebih lama di rumah kita. Saudaraku. Nah, solusinya adalah apa? Mari setiap kali mau masuk nih, sekarang kita latihan saudara. Langsung tolak. Aku tolak dalam nama Yesus. Lalu kita berpilih untuk berpikir secara positif. Karena kita harus tahu saudara. Ya kan? Kita gak bisa mikirkan dua hal sekaligus. Ya, berpikir negatif dan berpikir positif tidak bisa. Saudara, ganti pikiran negatif dengan pikiran yang positif. Itu yang pertama saudara. Doa. Ini perangin. Ya, yang kedua adalah apa saudara? Latihlah dan temukanlah hal-hal yang baik. Kalau kita mau mengganti pikiran, kebiasaan pikiran negatif dengan pikiran positif. Latih, temukan hal yang baik. Kadang-kadang kita tergoda. Kalau kita udah duduk di meja makan, kita ngobrol-ngobrol di rumah, saudara, itu kan kita terbawa arus. Nah, itu harus dilatih, saudara. Ya, seringkali kita kalau kita ngobrol, ya, kita tuh biasanya langsung tertarik pada hal negatif pertama yang muncul di pikiran kita. Padahal hal-hal baik itu selalu ada. Hanya saja kita perlu cari, ya, renungkan. Kayak contoh misalnya gini saudara. Contohnya misalnya kita lagi ngobrol nih. Lalu ada berita, si A tuh kena sakit. Dia kena sakit tuh, kanker lu. Kan kecenderungan nih otak kita yang pertama kan negatif dulu. Nah, hukuman itu dari Tuhan tuh. Yang kedua, ya kan, pasti dia nyimpen banyak kepahitan. Ketiga, itu semua kita penghakiman semua yang keluar. Nah, ini latihannya adalah kita coba mulai diam dulu. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Nah, ini yang hari-hari ini sedang ya kita sedang dapat banyak berita seperti itu, saudara. Ya kan? Kadang memang sulit menemukan hal-hal yang baik. Tapi latihan mencari yang baik akan membentuk pola pikir positif. Katakan amin. Apalagi ada orang saudaraku tiba-tiba telepon membombardir dengan seluruh perkataannya, ceritanya tentang negatif, tentang orang yang begitu dekat dengan kita, partner kita. Wah, kalau kita nggak pernah ngerti tentang pengajaran ini, firman Tuhan ini, lalu kita nggak pernah pagi menetapkan satu ketetapan, agenda. Aku akan setting pikiranku, aku hanya mau berpikir positif. Ya kan? Aku mau berpikir seperti firman Tuhan perintahkan kepada saya. Apa yang ada di hati Tuhan. Yaitu apa? Saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang terpuji, semua yang unggul, semua yang patut dipuji. Itu yang saya mau pikirkan. Garisin dulu, ada jangkarnya saudaraku. Supaya gak mudah terbawa arus ketika saudara pembicaraan, diskusi itu kita sedang jalani di sepanjang hari ini. Yang ngerti katakan amin. Ya itu bilang, cobalah. Kadang-kadang saya juga ini, tapi paling tidak kita sudah punya patokan. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau amin? Karena ini kalau latihan berpikir positif, saudaraku, berdasarkan Filipi 4 ayat 8 maksud saya. Maka saya perlu arah hidup kita, jalan hidup kita adalah hidup yang lebih tenang, lebih damai. Katakan amin saudara. Ya. Yang ketiga, apa saudara? Latihlah diri kita selalu apa? Berprasangka baik terhadap orang. Ya, latihlah diri kita selalu berprasangka baik. Nah, ada satu catatan saudara. Ya, saya tulis. Otak kita secara alamiah katanya mengisi celah informasi berdasarkan asumsi, ya dengan asumsi berdasarkan pengalaman. Maksud saya begini, respon kita atau reaksi kita ketika kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, saudara, lalu otak kita ini akan ngisi informasi berdasarkan apa saudara? Pengalaman kita. Ya, saya kasih contoh begini, ya.
Mungkin saudara punya sahabat yang begitu dekat, begitu akrab, hampir setiap hari teleponan, chat dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia ghosting, dia menghilang. Sehari dia udah nggak chat lagi, nggak telepon lagi. Saudara tuh nungguin. Lalu apa yang saudara? Nah ini biasanya ya kan saudaraku, kita langsung apa? Oh mungkin dia lagi marah sama aku. Mungkin dia benci sama aku. Aku ada apa ya? Kok bisa seperti itu ya? Jadinya ya. Nah, saudara coba kita latih untuk berprasangka baik. Kita baca Roma 14 ayat 13. 1, 2, 3. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Apa saudara? Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi kita tidak dipanggil untuk menghakimi ya orang lain. Ya saya dulu berpikir begini, kalau kita selalu berpikir positif, berprasangka baik, itu seperti orang naif gitu loh. Tahu gak orang naif saudara? Ini orang pasti dikadalin terus. Tapi saudara saya pikir ulang ya. Kalau kita selalu berprasangka buruk sama orang, itu adalah bentuk kesombongan. Karena saya menempatkan diri saya sebagai apa? Sebagai hakim. Tahu prasangka buruk? Saudara, jadi artinya apa di sini? Daripada kita berprasangka buruk, lebih baik kalau kita mau berprasangka buruk saudara, lebih baik kita tanya langsung ke orang itu. Untuk dapatkan kenapa kamu? Kenapa? Ya kan? Klarifikasi. Tapi kalau hal itu merepotkan atau dipandang nanti kepo, ya sudah berprasangka baik aja. Itu kan nggak buang tenaga, betul nggak saudara? Katakan amin. Kan nggak buang-buang tenaga. Kadang-kadang kan ada orang tuh kepo banget gitu loh. Wow, kenapa kau ini? Ya ampun. Gitu kan, maksudnya kita aja nggak suka. Pasti orang lain. Jadi hasil daripada kita melatih diri dengan berprasangka baik, itu kita akan mendapatkan lebih banyak sukacita. Lebih sedikit stres. Pikiran kita bisa menjadi lebih positif. Nah yang keempat saudara, bagaimana cara mengubah kebiasaan berpikir negatif menjadi ya kan untuk berpikir positif. Latih diri kita untuk selalu apa? Bersyukur setiap saat. Karena pada waktu kita bersyukur, kita tuh sedang berpikir pikiran yang positif tentang kebaikan di masa lalu. Katakan amin saudara. Kita cari hal-hal yang baik, semua hal-hal yang positif. Lalu kita berkata, terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan gini saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur. Saya dapat bacaan menurut riset dari University of California Davis katanya yang di Amerika. Dia bilang begini, orang yang melatih diri untuk terus bersyukur setiap hari, itu akan meningkatkan rasa bahagianya berapa persen? 25%. Saudara mau nggak kebahagiaannya meningkat sampai 25%? Nah bagaimana caranya saudaraku? Ini kan latih pikiran positif. Kalau ngeluh, orang yang suka keluh kesah, marah-marah, itu pasti pikirannya apa? Dia sedang berpikir positif atau negatif? Negatif. Nah itu kan yang faktor-faktor penyebab daripada terminal disease. Itu penyakit yang mematikan. Kanker lah apa. Itu karena apa saudara? Ya karena orang ini selalu berpikir negatif. Bersikap negatif. Itu maksudnya poinnya. Nah sekarang caranya gimana saudara untuk kita bisa bersyukur? Praktisnya begini saudara, saya baca ya. Dikatakan begini, ucapkan secara lisan 3 hal yang patut disyukuri setiap hari. Minimal kalau saudara punya 1 istri, punya 2 anak. Sudah 3 ucapan syukur, tema itu kita bisa. Apalagi kalau saudara punya anak 7, ada 7 ucapan syukur yang saudara bisa ucapkan. Belum daripada kesehatan dan sebagainya. Jadi ucapkan secara lisan. Contoh
Ya kan, puji Tuhan, terima kasihlah. Ya kan, anak-anak semuanya sehat, baik, ya kan, dan mereka terus mau belajar, punya semangat belajar, ya kan. Atau yang lain lagi, aduh puji Tuhan nih anak yang satu ini, ya kan, dia sudah dapatkan nilai yang baik atau dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Coba mulai ucapkan. Lalu kalau bisa saudara, ya kita mungkin enggak ada buku tulis ya sekarang. Saya suka tulis saudara di dalam iPad ya, ada bagian, ada jurnal doa dan juga ada jurnal untuk bisa ucapin hal-hal terima kasih. Ya, misalnya saudara, saya juga udah ucapkan terima kasih bahwa Menara Doa Online ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Nah ini udah ulang tahun nih, ulang tahun yang kelima. Kita kan mulai tanggal 20 Maret 2020. 20 kita mulai saudaraku. Ya kan ini Maret sudah menjelang daripada, ya kan, sudah di bulan Maret 2025. Saya ucapkan terima kasih. Lewat Menara Doa ini ada banyak firman, ada banyak hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan lewat hidup saya, di dalam hidup saya, saudaraku. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita semua. Katakan amin saudara. Ya catat saudara, catat. Ya catat. Terus kalau bisa dalam keluarga kadang-kadang ngobrol sama istri atau sama anak. Selipin saudara sesuatu yang baik untuk kita ngomong. Terima kasih ya, luar biasa. Kadang-kadang kami ngobrol, Bu Andi pas Sasa, ya di rumah, di meja makan, ya kan, pekerjaannya Sasa. Puji Tuhan. Ya saya bilang, puji Tuhan loh. Yang anak murid ini sekarang dia kasih contoh. Dia paling ini sama Jojo dan beberapa anak-anak itu. Dari masuk udah bisa ngomong, sekarang sudah bisa ngomong. Yang ini udah gini. Ucap syukur ya, terus tambah lagi. Wah puji Tuhan seini-ininya kita nggak defisit ya dan lain sebagainya. Lalu maminya lagi cerita tentang hal yang lain. Cerita lagi tentang kalau misalnya bicara dengan Joel. Kita latih. Saudara, saya percaya bahwa kalau kita, karena gini. Ya, warisan rohani yang perlu kita tinggalkan ke anak-anak. Ya, warisan yang paling penting selain kalau bisa warisin uang atau harta, itu mah bagus banget. Tetapi ada yang lebih dari itu. Yaitu apa saudara? Warisan rohani kepada anak-anak. Yaitu apa saudara? Kita bisa ajar anak-anak bisa punya kerangka berpikir apa saudara? Kerangka berpikirnya logis, menaklukkan pikirannya kepada Kristus, bisa berpikir positif. Yang ngerti katakan amin. Katakan amin ya. Dengan kita melatih pikiran positif, kita itu bisa meninggalkan warisan rohani kepada anak-anak kita. Katakan amin. Karena anak-anak tuh diajarin gak bisa ngomong, kamu pikirnya positif. Tapi kalau kita selalu ngomongnya negatif, gak bisa. Saya baca juga buku daripada Tommy Tenney yang satu hari saya sudah sering saksikan juga. Pada waktu dia jadi gembala sidang pada waktu itu saudaraku. Waktu dia jadi gembala sidang untuk satu gereja yang gak terlalu besar. Dia bilang ada 1-2 keluarga. Tapi keluarga ini yang paling parah buat dia. Itu selalu protes, selalu kritik. Dan lain sebagainya. Pokoknya saya tuh dan istri keluarga gak ada yang benar di mata dia. Dia hasut terus semua yang ada. Itu jadi kesedihan buat saya. Saya tidak tahu. Ya kan, rupanya di rumah pun dia cerita terus didengar oleh anak-anaknya. Berjalannya waktu saudara sebagai gembala sidang. Saudara, rupanya anaknya ini itu kena penyakit. Saudaraku, di mana sudah pergi ke dokter. Dan dia tidak sembuh-sembuh. Kayaknya dia mau bawa untuk minta didoakan oleh Tommy Tenney pada waktu itu saudaraku. Lalu Tommy Tenney datang ke rumah. Dia melihat anaknya. Mata anaknya waktu lihat dia itu kayak mata benci gitu. Padahal dia jarang ketemu. Ini kenapa anak ini heran. Tapi yang dia tahu adalah suami istri ini selalu nentang gitu kan. Akhirnya dia ngomong sama suami istri ini. Sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan seharusnya saya harus bisa doa. Tapi doa saya gak akan pernah ada manfaatnya buat dia. Kalau cuma sekedar basa-basi doa, itu saya bisa. Tapi gak ada. Kenapa? Karena anak ini, hatinya anak ini, ya itu tidak menerima saya. Suami, kenapa Pak?
Kenapa kok bisa tahu gitu? Ya tiap hari dia dengar kata-kata negatif, kata-kata kebencian. Tentang ujaran kebencian. Tentang gereja, tentang saya. Tentang anak ini tidak percaya, didoain. Saudara, Yakobus 1:17 katakan, setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari atas. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, jadi ini penting untuk bisa melatih untuk bersyukur. Jadi caranya bersyukur, latih anak-anak kita gini saudara. Setiap dia menerima sesuatu yang baik atau pemberian, kita harus bilang, ucapin terima kasih. Kalau dia lupa, ajarkan. Selalu harus dikoreksi kalau anak. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Supaya nanti kalau dia udah punya kekuatan, dia ada masa di mana SMA itu dia akan berontak untuk lawan. Saudara, itu harus lebih, tekanan harus kuat. Supaya apa saudaraku? Saya percaya ketika kita bisa latih mereka untuk bisa berpikir positif, karakter mereka akan positif. Katakan amin. Yang kelima, latihlah diri kita untuk hidup di saat ini, di sini. Apa maksudnya saudara? Maksudnya gini saudara, ada dua tempat di mana Tuhan tidak inginkan pikiran kita berada di sana. Tempat yang pertama adalah masa lalu. Tempat yang kedua adalah masa depan. Tuhan mau saudara dan saya pikirannya di mana? Ada di sini, ya kan? Sekarang ini sekarang. Katakan, makanya firmannya katakan apa saudara? Yesaya 43:18. Firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kadang-kadang saudaraku juga gitu ya. Karena masa lalu kita, masa lalu saya khususnya. Itu banyak hal yang namanya trauma pahit, luka yang dalam, kekecewaan yang malu. Kalau udah bicara tentang masa lalu, jarang saya bisa keluar kata-kata atau pikiran yang apa? Yang positif. Itu yang kegagalan. Setelah saya baca ini, saya dapat pewahyuan ini lagi. Ya, kenapa? Nggak usah. Jangan ingat-ingat. Kita nggak bisa melupakan. Tapi jangan ingat-ingat. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Kita nggak mungkin bisa. Contohnya Yusuf. Yusuf, saudara tidak lupa perbuatan daripada kakak-kakaknya. Tapi dia tidak mau ingat-ingat. Yang ngerti katakan amin. Supaya apa? Dia bisa hidup hari itu, di situ, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Katakan amin saudara. Dia bisa produktif saudara. Dan juga Tuhan tidak mau kita hidup di masa depan. Kayak orang ngayal gitu ke depan. Karena kalau yang di depan kita tidak tahu, tidak ada kepastian. Pasti yang muncul namanya apa? Khawatir. Betul gak saudara? Khawatir. Matius 6 ayat 34 kita baca sama-sama. Ini dia. Sebab itu janganlah kamu apa? Khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari apa? Cukuplah untuk. Jadi Tuhan gak mau kita hidup di hari esok. Hidupnya di hari sekarang. Katakan amin saudara. Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya gini. Kalau kita selalu mengingat-ingat dan memperhatikan hal-hal yang dahulu di masa lalu. Kita sedang menghidupkan apa saudara? Hidupkan kembali luka lama. Kita korek lagi luka lama kita. Ya kita udah tahu ya orang yang terluka pasti akan melukai orang lain. Orang yang terluka itu dekat dengan siapa? Si perusak, iblis. Karena iblis itu senang dengan luka seperti lalat gitu saudara. Yang suka lalat. Nah kalau kita selalu mengkhawatirkan hari esok. Gimana ya? Lihat keadaan ekonomi sekarang. Gimana ya nanti ke depan? Bukan berarti kita tidak mengantisipasi ke depan. Gak punya rencana. Tuhan tidak mau kita selalu khawatirkan.
Saudara, rencanakan saja, serahkan kepada Tuhan, doakan pada Tuhan, lakukan hari ini yang terbaik. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin, ya kan? Yosua 1 ayat 9, ini yang Tuhan mau. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu apa? Menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan ingin kita hidupnya tenang, hidupnya penuh sukacita, damai sejahtera, ya, percaya bahwa Tuhan yang pegang hari esok buat kita. Katakan amin. Ingat saudara, Tuhan tidak tuntut kesempurnaan, Tuhan tuntut apa? Pertumbuhan. Ya, Tuhan akan lengkapi kita untuk hidup penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Jadi ringkasan singkatnya bagaimana saudara? Saya catat ini saudara biar gampang. Pertama apa saudara? Katakan tidak pada pikiran positif. Jangan cuma katakan tidak. Ya kan? Katakan tidak lalu saudara doakan, Tuhan berikan saya kuasamu. Tuhan ubah pikiranku. Ya Tuhan, aku ingin memikirkan. Ya kan? Semua yang apa saudara? Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah itu. Katakan amin. Kalau ini sudah jadi patokan kita, katakan tidak, aku tidak dengan pikiran. Ya, caranya gimana? Kita harus lindungin supaya ini. Yang kedua adalah temukanlah hal-hal yang baik. Latih otak kita untuk mencari dan merenungkan hal-hal yang positif. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga, latihlah berprasangka baik terhadap semua orang. Kalau tidak bisa berprasangka baik, coba tanya sama dia untuk klarifikasi. Latihlah bersyukur tiap hari. Caranya gimana? Ucapkan, tuliskan, nyanyikan. Yang kelima apa? Hiduplah saat ini. Udah lepaskanlah masa lalu. Lalu jangan khawatirkan masa depan. Saudara diberkati dengan pesan ini. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Pada waktu kita bersekutu dengan tubuh Kristus, maka tubuh yang dipecahkan ini mengandung daripada kuasa kesembuhan. Ketika kita makan roti ini, kuasa kesembuhan itu akan masuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kuasa pemulihan akan menyegarkan jiwa kita. Kuasa perlindungan Tuhan melindungi kita daripada niat jahat, roh jahat, kuasa jahat. Terima kasih Tuhan.
Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.